Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saat pagi hari ini saya menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kekuatan, kasih dan kemurahan Tuhan yang melampaui segala akal akan memberkati kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kita membawa ucapan syukur kita yang terbaik hanya kepada Tuhan, sebab Dia pribadi yang layak untuk kita tinggikan, pribadi yang layak untuk kita agungkan, yang kita layak untuk kita muliakan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kemurahan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa yang Bapa lakukan buat hidup kami. Sepanjang malam hingga hari ini kami ada, dan sebagaimana kami ada semua karena perlindungan dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami membawa pujian kami membawa penyembahan kami yang terbaik hanya kepadamu, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, segala hormat bagimu, segala syukur bagimu. Ku menyembahmu, meninggikanmu Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, sembah bagimu. Haleluya. Dia sungguh indah. Makasih Tuhan. Dia Yesus, ajaib ya Tuhan. Haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Sekali lagi pujian ini sungguh indah. Haleluya. Dia sungguh indah. Dia Yesus.
dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, glory bagimu Tuhan. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, glory bagimu Tuhan. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama. Sambut. Haleluya. Glory bagimu. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku cinta Tuhan, Kau ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi katakan, Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah, sembah bagimu Tuhan. Ku beri pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Biarlah ku menyembah-Mu. Glory Yesus Tuhan, ku menyembah.
setiap hati kami, puaskan setiap dahaga kami Tuhan. Puaskan setiap dahaga kami. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami dapat pergi untuk menjauhi roh-Mu? Kemanakah kami dapat lari untuk meninggalkan akan kasih karunia-Mu? Tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang hebat, itulah yang memberkati, itulah yang menyertai, itulah yang menopang buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar yang di ujung bumi. Namun tangan-Mu Tuhan, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyat, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu penuhiku. Bawa kami Tuhan, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar yang di ujung bumi. Namun tangan-Mu, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Sama-sama katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat
Terima kasih Tuhan, Engkau layak kami agungkan, Engkau layak kami tinggikan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah dan diagungkan. Haleluya. Di hadapan-Mu Tuhan kami berkata, kami tidak ada apa-apanya. Di hadirat-Mu kami kosong, kami hampa. Hanya perkenanan-Mu lah yang membuat kami ada. Kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan, di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Mari angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Ku sembahkan ya Tuhan, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembahkan Tuhan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Sekali katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan
Bapa, hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, kami sembah Kau Tuhan. Sembah Kau ya Bapa, sembah Kau dan juga ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami sembah Kau, ku sembah Kau, glory ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Katakan sekali lagi, kami sembah Kau, sembah Kau, glory ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar, renungan kita kali ini, kita akan belajar sebuah kisah daripada orang yang kontroversial. Tetapi orang kontroversial ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa tidak Bapak Ibu? Bahwa seorang tokoh ini adalah dia seorang pembunuh, dia seorang pendosa, dia merancangkan sebuah pembunuhan dan tidak berhenti sampai di situ saja. Bahwa dosa kekinian yang dilakukan adalah dia mengambil istri orang. Wah, itu sesuatu di pemandangan manusia, di pemandangan hukum, sesuatu yang sangat jahat. Tetapi seperti yang saya katakan di awal, dia ini sangat berkenan di hadapan Tuhan. Nah, siapakah dia? Alkitab mencatat Daud orangnya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dikatakan gini, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi daripada semua orang, ya, tetapi urusan berkenan, Tuhan tidak berkenan kepada semua orang. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan mengasihi semua orang, ya, tetapi urusan berkenan, bahwa semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak semua orang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dengan kata lain bahwa gini, Tuhan tidak melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ada hal yang di sisi Daud yang nilai plus yang dilihat sama Tuhan, sehingga dikatakan bahwa Daud ini dijumpai oleh Tuhan, yaitu dia sempurna, dia utuh, dia bening, tidak cacat, sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan. Nah, orang boleh bilang apa saja, dia seorang pendosa, dia seorang pembunuh, perancang sebuah kejahatan, tetapi di pemandangan Tuhan dia utuh, dia bening, dia tidak cacat, sehingga
dia berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga saya bisa mengilustrasikan bahwa apapun kata orang tentang istri saya, di pemandangan saya bahwa istri saya orang yang berkenan, orang yang jujur, bening, tidak cacat, sempurna di pemandangan saya. Sehingga apa? Dia berkenan kepada saya. Nah, ada satu rahasia yang ternyata gini. Rahasia ini yang dimiliki oleh Daud yang tidak dimiliki daripada orang lain. Apa itu Bapak Ibu? Kita melihat di 1 Tawarik pasal yang ke-29. Sehingga kenapa kok Tuhan berkenan kepada pribadi yang namanya Daud ini. 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-17 dikatakan demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Dengan kata lain begini, Tuhan menjumpai hati Daud, hati yang penuh dengan keikhlasan. Nah, ternyata begini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata daripada ikhlas adalah gini, tidak pamrih, rela, jujur, bersih hati, tidak menuntut balas. Dalam semuanya ini yang seperti yang saya sebutkan tadi itu semuanya dijumpai di hati daripada Daud. Sehingga apa? Daud berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan di hati Daud bahwa hatinya tidak ada pamrih di sana. Dia rela, dia jujur, bersih hati, apa adanya, tidak memakai topeng. Nah, itu yang ada daripada kehidupan Daud. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kita bahwa gini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan ada pamrih dalam kehidupan kita. Belajar ikhlas. Waktu hidup kita penuh dengan keikhlasan, percayalah saudara akan bahagia. Saudara tidak akan bersungut-sungut. Sebab apa? Dasarnya adalah ikhlas. Datang ibadah dengan ikhlas, menabur dengan ikhlas, kerja dengan ikhlas, sampai urusan untuk mengampuni adalah dengan ikhlas. Amin Bapak Ibu. Waktu saudara melakukan segala sesuatu dengan keikhlasan, ingat satu hal, Tuhan akan berkenan kepada hidup kita. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat, kami berdoa syafaat buat bangsa ini, buat kota kami. Tuhan, setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah kami, kiranya betul-betul hikmat Tuhan ada di dalamnya. Ada intervensi Tuhan di dalamnya, sehingga betul-betul kebijaksanaan yang diambil bersumber daripada Tuhan. Kami memberkati kesehatan daripada para pemimpin-pemimpin kami Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan kesehatan buat hidup mereka. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus bagi setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga-keluarga yang mengalami yang namanya goncangan hidup hari-hari ini. Ada pokok-pokok doa yang masuk buat kehidupan kami. Hamba berdoa setiap goncangan-goncangan dalam rumah tangga, setiap perselingkuhan, setiap pertengkaran, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan pekerjaan iblis yang akan memporak-porandakan daripada setiap keluarga yang ada. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan juga anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Darah Kristus menyucikan setiap sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami percaya anugerah, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan turun buat anak-anak-Mu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami
menyerahkan keberadaan kami sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Kiranya hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Hari ini kami melihat sesuatu yang ilahi. Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan buat hidup kami semua sepanjang hari ini. Dan bila kemurahan demi kemurahan Tuhan nyatakan buat hidup kami. Setiap mara bahaya, kecelakaan, roh maut, kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami dilindungi, kami disertai oleh Tuhan sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat menghadapi kehidupan ini, sebab dalam kehidupan ini percayalah ada tangan Tuhan yang menopang atas kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.